Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat, para hamba Allah semuanya, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita betul-betul menggunakan dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan sempat, untuk kita digunakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesehatan kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini, subuh kali ini, sebagai penutup dari motivasi untuk para talibul ilm, para penuntut ilmu, terutama para santri baru ataupun kita semuanya, kita harus senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Hadis sahih. Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Wajib, setiap kita itu wajib untuk menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama itu harus dicari, harus dituntut, harus kita upayakan, harus kita usahakan. Mau betapapun jauhnya jarak, mau betapapun mahal biaya dan seterusnya, kalau memang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, ya kita harus mengupayakan dan mengusahakan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah juga memberikan nasihat. Nasihat yang sering saya sampaikan kepada para santri adalah nasihat Imam Syafi'i. Bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan enam hal, 6 perkara. Jadi kita, baik laki-laki maupun perempuan yang muslim beriman kepada Allah, tidak akan dapat ilmu. Tidak akan dapat ilmu. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan zakaun. Zakaun, kecerdasan, akal. Kita semuanya dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala aklun, akal.
Supaya apa? Akal ini tujuannya supaya kita bisa memikirkan, memahami, mentelaah apa yang akan disampaikan oleh para ustadz, para guru, ya. Supaya apa? Kita bisa memahami. Oh, jadi seperti ini ya. Oh, jadi ini hukumnya halal. Oh, ini jadi haram. Oh, ini wajib. Oh, ini sunnah. Oh, jadi ngafal Quran caranya seperti ini. Ini adalah tugasnya akal, memahami, memikirkan, merenungkan, menelaah. Maka kita semua diberi modal, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Maka apa? Yang pertama adalah kecerdasan akal, ya. Kita semua diberi oleh Allah karunia akal, akal yang sehat, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak akan bisa menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang kedua adalah hirsun, sungguh-sungguh dan semangat. Kalau seseorang penuntut ilmu malas-malesan, nggak dapat ilmu, ya. Masuk kelas atau menghadiri majelis ilmu terkantuk-kantuk, capek dan seterusnya, tidak sungguh-sungguh, tidak semangat, ya. Bagi santri tidak semangat menghadiri kelas, tidak semangat untuk murojaah, tidak sungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Qur'an. Loh, nggak dapat ilmu. Karena orang rajin sungguh-sungguh semangat dapat ilmu. Tapi sebaliknya orang malas, ya, itu tidak dapat ilmu, ya. Kalau ataupun dapat ilmu sedikit dan itu tidak bermanfaat, hanya sia-sia. Maka berikutnya adalah wastibarun au ijtihadun, yaitu kesabaran. Itu apa? Kesabaran dan keuletan, maksudnya gitu. Penuntut ilmu itu harus sabar. Namanya orang menuntut ilmu seperti kalian, jauh dari orang tua, ya. Butuh pengorbanan, harus sabar. Ya, orang menghadiri majelis ilmu, rumahnya jauh ke masjid, harus mengeluarkan pengorbanan, ya. Dia harus sabar, ya. Di dalam menuntut ilmu, dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat hadis disampaikan, ya. Jauh dari keluarga, jauh dari rumah, ya. Maka di sini apa? Butuh kesabaran, ya. Duduknya kita di majelis ilmu itu bukan perkara yang mudah, ya. Kamu kesini itu bukan perkara yang mudah, harus perang batin, gitu ya. Apalagi kalau kamu mondok itu perang batin, ya. Gimana ya nanti di pondok ya? Gimana ya nanti di pondok ya? Perang batin. Itu Allah sudah uji sejak kamu di rumah. Begitu juga penuntut ilmu yang lain, ya, diuji oleh Allah. Ketika saya menuntut ilmu ke masjid, nanti saya hilang pekerjaan. Ketika saya ini gimana ya? Pasti di dalam hatinya ada pertarungan batin antara ia mendatangi majelis ilmu atau meninggalkan majelis ilmu. Maka apa? Kita lawan, ya, dengan apa? Sabar, istiqomah dalam kesabaran menuntut ilmu dan ulet rajin, ya, menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang berikutnya wadirhamun au bulugh, yaitu dengan butuh modal biaya. Orang menuntut ilmu itu butuh biaya. Kayak orang masyarakat datang dari rumah, datang ke masjid, ada yang jalan kaki. Butuh biaya. Harus apa? Nutup aurat, pakai pakaian yang bersih, ya kan? Harus mandi dulu, harus mempersiapkan alat tulis, mencatat, pena, buku, dan seterusnya. Itu kan butuh biaya. Apalagi kalian, ya, harus membutuhkan biaya. Jadi ilmu itu membutuhkan biaya, ya, membutuhkan biaya. Maka orang tidak dapat ilmu kalau tidak ada biayanya, tidak sungguh-sungguh. Oh, tidak ada sungguh-sungguh, ya. Maka harus ya tadi cerdas, sudah diberikan modal akal,
harus sungguh-sungguh semangat, kemudian bersabar, kemudian membutuhkan biaya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, wasuhbatu ustadzin. Orang tidak dapat ilmu kalau dia tidak senantiasa berteman dengan para ustadz, meminta nasihatnya, meminta petunjuknya, meminta petuah dari ustadz. Ustadz, saya kok males ngapal Quran ya, ini gimana? Minta nasihat, jangan malah diem-diem saja. Ya, Ustadz, kok saya kalau bangun susah, gimana ya caranya supaya bangunnya cepat? Minta nasihat, bangun lebih, tidur lebih awal, jangan kemalaman, jangan mainan, kayak gitu. Ya pokoknya segala sesuatu itu apa? Harus minta solusi, minta nasihat kebaikan. Jadi adanya para asatid, ustadz, ustadzah, itu kita apa? Jadikan mereka sebagai teman. Yang kalau kita sedang futur, bosan, kita minta nasihat, kita minta pencerahan, ya, supaya apa? Kita kembali lagi untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, ya. Maka yang kelima tadi, ya, maka harus apa? Senantiasa bersama para ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu, menemani, menghormatinya, ya, menghormati, ya, berkata-kata yang baik, sopan santun, dan apa? Meminta nasihat dan seterusnya, bimbingan, arahan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah tulus zaman. Nuntut ilmu itu waktunya panjang, masanya itu panjang. Tidak hanya sebatas bangku SD, nuntut ilmu tidak hanya sebatas bangku SMP, nuntut ilmu agama tidak hanya sebatas bangku SMP, SMA, kuliah, S1, S2, tapi nuntut ilmu agama itu panjang. Mulai dari kapan? Mulai dari kita lahir sampai mati. Ini tugas kita. Ya, tugas kita. Ya, nuntut ilmu itu masa panjang. Kalau kita melihat ilmu dunia, itu ada titel mulai dari SD, ya, SMP, ya, SMA, S1, S2, S3, profesor, dah mentok profesor. Mentoknya profesor. Kalau dalam dunia akademik gitu ya. Tapi bagi kita penuntut ilmu agama, sekalipun profesor, tetap dia harus menuntut ilmu agama. Karena kewajiban kita menuntut ilmu agama, mau yang lulusan SD lah, mau yang lulusan hanya SMP, mau yang lulusan SMA saja dulunya, mau yang lulusan S1, mau yang lulusan S2, S3, bahkan sekalipun sudah jadi profesor, tetap kewajibannya apa? Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dan mengamalkan keduanya. Tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu agama. Terkadang ada orang, ayo ngaji, masih kecil ngaji, sudah bisa ngaji, ketika SMP nggak pernah ngaji lagi. Loh, padahal yang namanya kita ngaji, baca Quran, menuntut ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, itu bukan hanya ketika kita di masa kecil saja. Kadang banyak orang tua yang salah kaprah. Ketika anaknya kecil disuruh ngaji, ayo ngaji. Ternyata bapak ibunya nggak pernah ngaji. Ngaji bukan hanya ngaji Quran saja, baca Quran, tapi apa? Ngaji itu termasuk apa? Menghadiri majelis ilmu, mendengarkan penyampaian ayat dan hadis, dijelaskan, diterangkan, dicatat, kemudian apa? Diamalkan. Ya. Jadi besok kalau kamu jadi orang tua, jangan cuma ngajari anaknya ngaji. Tapi ketika sudah gede, sudah nggak disuruh ngaji. Padahal kewajiban baca Quran sampai mati baca Quran, ya kan? Nuntut ilmu agama dari kecil sampai mati, tidak ada batasan. Sholat dari kecil sampai mati. Puasa
Ya mulai sejak dilatih sejak kecil sampai mati puasa Ramadan. Sejak kecil dilatih usia 6 tahun dilatih puasa, ya kan? Sampai kapan? Ya sampai mati. Ya, sampai mati. Ini tolong diperhatikan ya. Jadi tadi ya, seseorang tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dapat paham ya? Yang pertama zakaun, kecerdasan, modal akal yang Allah telah berikan, kemudian semangat sungguh-sungguh, kemudian bersabar dalam menuntut ilmu. Pasti menuntut ilmu ada godaannya. Entah kangen dengan orang tua kalau kamu, ya kalau saya mungkin kangen dengan keluarga atau ada apa saja hal-hal yang menjadikan diuji yang tadinya kita istiqomah bersabar bisa-bisa loncat. Ada saja, maka kita harus bersabar. Kemudian apa? Ilmu, menurut ilmu harus butuh biaya, modal biaya. Ya. Kemudian apa? Harus senantiasa menjadikan para ustadz, guru-guru kita sebagai teman. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka, dan kita meminta arahan bimbingan kepada mereka. Dan nuntut ilmu itu masanya panjang. Dapat dipahami ya? Maka semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.